Untukmu para pembuli, saya masih ingat nggak kisahku sebagai anak pendiam selama bertahun-tahun? Ada satu babak di mana aku sebagai seorang pendiam mendapatkan rundungan dari salah satu temanku nih. Dia memang anak yang dikenal aktif banget sih, pernah jadi ketua kelas dan juga salah satu pengurus OSIS di sekolahku. Waktu itu adalah pelajaran tata boga. Aku dan teman-teman kelompokku udah bawa bahan-bahan sesuai yang disepakati, lalu bersama-sama masak di dapur sekolah. Di tengah-tengah proses masak itu, aku duduk untuk istirahat, bergantian masak dengan teman sekelompok yang lain. Gak taunya, si pembuli itu pas banget tuh lihat aku duduk di kursi itu, lagi diam gak ngapa-ngapain. That's the time when dia langsung nyebut aku sebagai obat nyamuk, yang cuma diem aja gak ada fungsinya. Caranya adalah, teman-teman satu kelompokku juga gak ada yang ngebelain terang-terangan gitu. Tapi justru yang lebih parah dari itu adalah, aku yang gak bisa berbuat apa-apa guys. Aku cuma diam menerima rundungan itu dan memendam sakit hati. Sampai sekarang aku masih ingat hari itu dan siapa pembuli itu. Guys, kejadian itu menjadi salah satu momen yang membuat aku sadar bahwa aku gak boleh selamanya menjadi seperti ini. Aku harus membuktikan bahwa aku adalah orang yang berguna. Dan gak hanya jadi patung pajangan yang gak ada manfaatnya sama sekali buat orang-orang di sekitarku. Kejadian itu membuat aku terlecut untuk berusaha keras agar aku bisa menjadi versi yang terbaik dari diriku dengan memaksimalkan potensi yang aku punya. So, teman-teman, balas dendam terbaik untuk seorang pembuli adalah dengan menjadi versi terbaik dari diri kita dan membuat prestasi. Dengan begitu, kita nggak hanya membuktikan kepada para pembuli bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tapi kita juga membuktikan kepada seluruh dunia bahwa kita bisa menjadi orang yang memberikan manfaat besar bagi banyak orang dan membanggakan orang-orang terdekat kita. So, dear bully, we are better than you. Untukmu para pembuli, saya masih ingat nggak kisahku sebagai anak pendiam selama bertahun-tahun? Ada satu babak di mana aku sebagai seorang pendiam mendapatkan rundungan dari salah satu temanku nih. Dia memang anak yang dikenal aktif banget sih, pernah jadi ketua kelas dan juga salah satu pengurus OSIS di sekolahku. Waktu itu adalah pelajaran tata boga. Aku dan teman-teman kelompokku udah bawa bahan-bahan sesuai yang disepakati, lalu bersama-sama masak di dapur sekolah. Di tengah-tengah proses masak itu, aku duduk untuk istirahat, bergantian masak dengan teman sekelompok yang lain. Gak taunya, si pembuli itu pas banget tuh lihat aku duduk di kursi itu, lagi diam gak ngapa-ngapain. That's the time when dia langsung nyebut aku sebagai obat nyamuk, yang cuma diem aja gak ada fungsinya. Caranya adalah, teman-teman satu kelompokku juga gak ada yang ngebelain terang-terangan gitu. Tapi justru yang lebih parah dari itu adalah, aku yang gak bisa berbuat apa-apa guys. Aku cuma diem menerima rundungan itu dan memendam sakit hati. Sampai sekarang aku masih ingat hari itu dan siapa pembuli itu. Guys, kejadian itu menjadi salah satu momen yang membuat aku sadar bahwa aku gak boleh selamanya menjadi seperti ini. Aku harus membuktikan bahwa aku adalah orang yang berguna. Dan gak hanya jadi patung pajangan yang gak ada manfaatnya sama sekali buat orang-orang di sekitarku. Kejadian itu membuat aku terlecut untuk berusaha keras agar aku bisa menjadi versi yang terbaik dari diriku dengan memaksimalkan potensi yang aku punya. So, teman-teman, balas dendam terbaik untuk seorang pembuli adalah dengan menjadi versi terbaik dari diri kita dan membuat prestasi. Dengan begitu, kita nggak hanya membuktikan kepada para pembuli bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tapi kita juga membuktikan kepada seluruh dunia bahwa kita bisa menjadi orang yang memberikan manfaat besar bagi banyak orang dan membanggakan orang-orang terdekat kita. So, dear bully, we are better than you.